gila. Oh. Memang all wheel drive itu luar biasa kalau dari diem. Guys, jumpa lagi dengan gua Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini akhirnya tiba juga nih modifikasi mobil GDM yang belum pernah gue lakuin sebelumnya, yang kali ini bakalan beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, apa itu? Langsung aja kita lihat. Ini dia, mobil Subaru WRX manual. Sebelumnya itu sebenarnya kita sudah cukup banyak tuning mobil WRX, tapi itu semua yang tipenya automatic. Yang low fork atau WRX wagon dan yang sedan semuanya tuh menggunakan transmisi CVT ya. CVT walaupun kata Subaru itu juga performance transmission, tapi tetap aja yang namanya manual ya, itu direct langsung dari kopling ke mesin transfer ke roda, itu pasti jauh lebih efisien dan juga lebih powerful daripada transmisi yang namanya automatic. Nah, makanya gue penasaran banget, apalagi di mobil ini semua partsnya itu gue yang pilihin. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada yang datang dengan parts yang udah dipasang sendiri, ada juga yang mungkin kita rekomend tapi tidak terlalu full spec. Nah, kali ini mobil yang gue bikinin ini adalah stage 2 kita bilangnya ya. Jadi penggantian mulai dari jalur air intake system, kita menggunakan cold air intake system yang terlihatnya juga masih cukup minimalis, jadi terlihatnya seperti standar-standar aja. Terus kita juga udah ada penggantian top mount intercooler dari Process West, pipa charge pipe-nya kita udah ganti juga, pipa boost pipe bawahnya juga udah ganti. Lalu exhaust-nya ini full system, dari bagian keluar turbo exhaust-nya itu kita bilang downpipe ya, kita downpipe-nya udah ganti juga menggunakan Invidia exhaust, masih menggunakan katalik karena sekarang gue lebih banyak prefer untuk tidak terlalu bau dan juga tidak terlalu berisik knalpotnya. Lalu tengah belakangnya kaki moto muffler yang tipe kelas KR, jadi menggunakan tampilan quad muffler dengan titanium tip yang masuk banget deh, pokoknya di warna Subaru. Lalu kita juga bisa lihat ada pemasangan strut bar ya atas bawah, terus juga di bagian turbonya kita ada pasang namanya diverter valve dari GFB. Pokoknya listnya panjang banget nih, mungkin nanti kalian bisa lihat ya list yang komplitnya ada di caption video ini, kalian bisa lihat apa aja yang dipasang. Nah, intinya hari ini gue mencoba nge-break sendiri rekor yang gue udah bikin sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di mobil yang auto, yang Matic itu powernya paling besar itu sekitar 235 wheel horsepower. Itu stage 2 juga ya, jadi yang udah ganti exhaust, intake. Tapi intercoolernya selama ini sih kayaknya belum ada yang ganti. Nah, itu di mobil Matic artinya yang standarnya 280, kalau di dyno kita itu cuma sekitar 190 wheel horsepower. Lalu yang udah kita modif biasa sampai dapat 235, itu artinya powernya sekitar 330 340 HP deh. Nah, hari ini makanya yang manual, gue penasaran banget, langsung aja yuk kita akan tuning juga nih mobil ini dengan yang namanya GB4 module kit. Jadi di sini kita sistemnya piggyback ya, belum bisa di refresh soalnya mobil ini. Kita akan lakukan tuning, langsung custom tuning dengan GB4 ini. Kita akan mapping beberapa parameter mesinnya ini juga biar mobilnya bisa mengeluarkan power yang sesungguhnya. Langsung aja yuk kita lihat dan kita tuning mobil ini. Nah, udah selesai. Tadi gue lakukan custom tuning di mobil ini, nggak terlalu lama karena gue udah sering banget nge-tuning yang tipe Matic, yang manual ya justru lebih gampang lagi ya. Di sini koplingnya masih standar, kita nggak ganti. Kita lihat yuk hasilnya. Sekarang yang di map 0 ini artinya ini masih menggunakan mapping standar ya, jadi benar-benar full standar. Kita bisa lihat ini dapat power sampai 244 wheel horsepower dan torsinya juga kita bisa lihat sangat-sangat bagus ya. Memang di mesin FA24 ini sendiri
Gue sangat-sangat amazed dengan performance mesinnya. Ini beda total sama EJ25 dulu, EJ20. Ini sangat-sangat menghasilkan torsi yang besar dari bawah dan juga sangat lebar power bandnya sampai RPM atas. Biasa hal ini agak mustahil ya untuk didapat karena ini kayak kotak begini. Kita bisa lihat yang biasanya itu torsi, namanya torsi gini, lalu turun, dan horsepower juga nggak mungkin, ibaratnya jalannya tuh bisa panjang kayak jalan tol begini kalau kita lihat ya. Ini kayak nanjak gunung nih, naik terus. Biasanya pasti setelat baru di ujung. Nah, di sini mesin yang baru ini totally good dan juga dengan modifikasi yang tepat, kita dapat standarnya udah dapat 240 wheel horsepower. Gue yakin kalau full standar mungkin power sekitar 210, mungkin di mobil yang Matic itu bisa tercapai, tapi dengan parts yang tepat. Makanya jangan coba-coba sendiri ya, takutnya salah beli parts atau apa malah jadi turun horsepowernya. Nah, di sini dengan rekomendasi kita dapat 244. Lalu dengan GP4 tuning, ini ada satu map yang kita bilang map 1, yang dimana busnya masih aman, safe for daily drive, itu aja udah dapat power sampai 269,8. Kita bisa lihat dari bawah pun naiknya udah sangat signifikan. Dan setelah kita custom tuning, boom, kita dapat power sampai 280 wheel horsepower. Ini gokil ya. Karena yang sebelumnya EJ25 itu aja STI, powernya untuk dapat 280 ini ibaratnya udah agak riskan ke mesinnya, busnya juga harus tinggi, dan juga mobilnya agak lagi baru dapat power tuh di RPM 4000 ke atas. Yang ini dari RPM bawah aja udah langsung nyuntik power, dan juga torsi kita bisa lihat sekarang. Torsinya sangat-sangat lebar, luar biasa. Dari 306, 307, kira kita dapat sampai 365. Jadi 20% naiknya, luar biasa nggak tuh guys? Nah, jadi power bawaan mesin yang standar tuh kalau nggak salah spek pabrik sekitar 280 HP, ya 280-an. Nah, ini aja udah dengan kenaikannya tuh dengan exhaust full system, intake, intercooler, kita bisa lihat dapat naik power sampai 328,7. Map satunya dapat 364 dan map 2-nya dapat 378. Sebenarnya untuk 400 pasti bisa banget ya, tapi yang namanya di-push lagi lebih lagi itu akan mengurangi umur dan juga bikin mesin temperatur lebih panas, intercooler juga lebih cepat panas. Makanya di sini gue sarankan kita stop sampai sini dulu. Mungkin kalau kita pakai front mount intercooler bakal lebih oke lagi, tapi kita nggak mau bikin mobilnya jadi nggak bisa drivable di jalan ya. Karena kalau dipindahin ke depan, front mount intercooler itu tujuannya udah pasti untuk drag race, racing di sirkuit, dan juga lebih lagi untuk dipakai harian. Makanya dengan spek begini aja ya, dari standarnya 280, 290 naik ke 378, buat gua itu udah hasil yang sangat luar biasa. Naik 100 horsepower ya, kurang lebih hampir, dengan modifikasi plug and play. Semuanya ini sangat-sangat bisa lagi untuk distandarin. Jadi buat kalian yang mau beli WRX, saran gua tuh nggak usah mikir-mikir lagi, ini mobil yang tepat untuk performance. Kalau mau yang lebih pol, memang harus beli yang manual, tapi kalau ibaratnya ya kebanyakan juga untuk pakai daily, yang Matic-nya pun bisa kita tuning untuk hasilnya juga enak buat dipakai daily. Nah, dengan naik power sebesar ini, tentunya banyak yang bertanya, gimana nanti pengeremannya bla bla bla. Ya udah pasti harus di-upgrade juga dong. Namanya power naik sampai 100 horsepower gitu. Kita upgrade di mobil ini, kita menggunakan big brake kit dari EP Racing Pro 5000R tipenya. Ya, ini tampilannya jadi jauh lebih besar, lebih kekar, sehingga velgnya nanti udah ganti yang aftermarket pun tidak terlihat jadi culun ya tampilannya. Nah, di sini velg udah diganti juga. Menurut gue sendiri velgnya masih kurang agresif, tapi ini masih sangat aman buat dipakai daily, jadi nggak rubbing ke fendernya, karena owner juga nggak mau terlalu pendek-pendek, dia mau pakai buat daily. Nah, intinya dengan modifikasi seperti ini semua, pastinya bakal bisa dinikmati di harian, mau dipakai ke racetrack juga bakal oke banget nih, karena udah upgrade semua. Untuk rigiditas, pengereman, dan performance udah up jauh. Melakukan test drive akhirnya di mobil WRX yang kemarin kita udah tuning ya. Kemarin kita beresnya stage 2 tuning. Hari ini gue udah gak sabar, gue mau langsung coba mobilnya ini gimana ya rasanya di jalan. Jujur aja WRX ini sering tuning, tapi yang Matic, tapi yang ini adalah varian manual dan gue belum pernah bawa
WRX rasanya tuh kayak gimana di jalan, karena cuma tuning di dyno doang. Nah jadi ini kali pertama buat gue juga untuk ngelakuin namanya test drive langsung di jalan. Yuk langsung aja ikuti gue di video kali ini. Nah sebelum kita ngomongin soal performance, pertama tentu gue akan ngerasain dulu gimana rasanya mobil ini kalau kita pakai jalan-jalan santai, nggak kebut-kebutan. Karena WRX sendiri itu sebenarnya varian yang lebih bawah daripada STI ya. Jadi kalau STI itu yang fokusnya benar-benar track, rally. Nah kalau WRX itu sebenarnya yang varian untuk dipakai di jalan raya. Jadi mobilnya udah pasti harus enak dipakai jalan. Nah ini udah bisa kelihatan dari seat yang dipakai. Ya dari joknya aja ini tipenya yang comfort. Jadi kalau di STI biasanya mereka pakai yang namanya Recaro seat. Di mobil ini dia pasti pakai yang varian biasa, tapi cukup oke. Jadi masih nyaman, joknya tidak terlalu ibaratnya stiff, masih empuk. Dan yang gue suka dari yang baru ini adalah dia punya cockpit ini udah beda jauh ya. Jadi udah ada perpaduan antara digital sama analog. Dari jarumnya masih analog, tapi di tengah informasinya itu menggunakan digital. Di sini kita bisa lihat ada boost turbo, terus fuel consumption, banyak deh infonya yang berguna di sini. Dan setirnya ini juga yang baru ini udah bagus karena ini udah bentuknya D-shape ya. Jadi dia kayak huruf D, bawahnya ini flat, bottomnya, sehingga dia tidak terlalu susah waktu kita ibaratnya kalau yang kakinya panjang itu biasa kalau bulat akan mentok-mentok waktu kita ibaratnya nikung-nikung, itu akan jadi susah sendiri buat drivernya. Nah di sini mobil udah kita modifikasi stage 2, gua akan ngerasain dulu low speednya bagaimana kalau kita nyetir dalam kota. Nah untuk percobaan ini kita akan balikin dulu mappingannya ya. Jadi di sini kita menggunakan JB4, kita bisa rubah mappingannya. Kita udah bisa lihat nih sekarang kita ada di map 0. Ya, jadi kalau di map 0 ini yang ada di bawah, artinya nih balik ke kondisi ECU-nya standar. Jadi untuk cobain ini gue pengennya tes dulu nih mobil WRX yang udah ganti exhaust, intake, intercooler, bla bla bla, tapi menggunakan mappingan stock ECU. Dari sini kita akan coba dulu. Ntar mungkin nanti kita ke jalan tol untuk yang kosongnya kita bisa tes map 6-nya bagaimana perbedaannya. Nah buat diajak macet-macetan ya, buat ini mobil masih enak banget karena rasanya memang seperti mobil sedan pada biasanya gitu ya. Jadi nggak yang mobilnya posisi terlalu ceper, pendek gitu. Ini mobilnya posisinya seperti biasa aja kita nyetir. Dan juga infotainment tengahnya ini kalau kita lihat menyimpan banyak banget informasi ya, dari pedal gas, fuel consumption. Terus udah gitu juga di sini kita bisa lihat ada bahkan engine oil filter, terakhir ganti kapan, ini semua udah tersimpan di sini semua. Dan gue yakin ini biasanya bisa di set ketika kita nanti ganti oli sendiri di luar atau ganti di Subarunya, pasti mereka akan update. Jadi kita nggak lupa ya, karena kalau yang masih sistem lama pakai kertas oli kadang kita lupa dan misalnya itu terbuang, kita jadi nggak tahu kapan terakhir kita ganti oli. Terus buat performance-nya sendiri, kalau di sini yang tipe manual ya, dia tidak ada tombol SI drive ya. Kalau di Subaru itu dibilang SI drive. Jadi kita nggak bisa milih Sport Plus, Intelligent, manual, karena memang ya kalau manual semuanya kembali lagi tergantung cara kita nginjak gitu ya. Tapi kalau yang di WRX STI lama itu ada Intelligent Mode, Sport Plus, itu berhubungan sama throttle response. Nah sayangnya di mobil ini nggak ada ya. Padahal gue expect kalau yang manual dia ada itunya juga, itu enak itu. Jadi bisa semacam kayak throttle controller buat kita ngatur waktu kapan kita bukaan gasnya itu mau lebih santai atau kita mau lebih agresif. Itu padahal sayang banget ya ditiadakan di mobil WRX manual. Nah kalau dengan issue refresh sendiri nantinya, biasanya kalau issue refresh itu dengan mode yang berbeda dari putaran setir atau putaran yang di tengah itu, biasanya bisa dibuat multi map berbeda. Nah tapi di mobil ini karena nggak ada itu, gue yakin nanti cara kita bikin multi mapnya kalau udah bisa di refresh mungkin dari cruise control biasanya ya, switchingnya itu jadi dari cruise control. Nah di mobil ini sayang nggak ada ya. Sementara ini juga karena belum bisa di refresh, kita bisa rubah-rubah map semua langsung dari smartphone kita. Nah sekarang kita mau gas-gas tipis. Gue mau rasain kayak apa ya rasa akselerasinya dengan ECU standar. Kita masih menggunakan ini.
Jadi dengan masih menggunakan performance standar ini, kita bisa rasakan tadi ada sedikit lag ya. Jadi di bawahnya itu ada kosong, dan begitu di rev ke atas tenaganya sih oke, cuman tidak berasa yang impresif. Dan kalau melihat dari hasil dyno kemarin, kondisi standarnya itu aja udah sekitar 300 horsepower lebih ya. Tapi gue rasa segini masih kurang. Habis ini kita langsung aja kali ya bakal bawa mobilnya ini untuk coba lagi nanti di jalan tol, kita gunakan nanti mapping yang udah kita tuning. Nah, sekarang kita mau coba untuk akselerasinya nih, kita langsung aja pakai map 6 ya, yang kemarin kita udah bikin, biar kita tahu bagaimana nih performance polnya di jalan rasanya kayak gimana. Di sini kita bisa lihat ya, ketika kita udah terconnect, gua akan buka dulu di sini. Nih, jadi dia udah connect ke Bluetooth yang ada di GB4 ruang engine, di ruang mesin. Ini kita udah di map 6. Nah, di sini terbaca semua nih guys, parameter-parameter penting ya. Ini kayaknya nice kalau kita bisa tempel dia di sini, jadi kita bisa tahu. Cuman gua nggak bawa mounting handphone. Paling nggak di sini kita bisa lihat semua informasi yang ada dibutuhkan di waktu kita untuk tuning nih, ada nih di sini nih. Nah, jadi dari sini kita akan coba dengan map 6. Map 6 ini sendiri rasanya gimana, tapi sebelumnya kita langsung menuju ke jalan bebas hambatan dulu. Nah, kita juga ada ngelakuin modifikasi ya di shifternya. Kita pasangin namanya short shifter. Jadi kalian bisa lihat jarak gua waktu ngoper gigi ini sangat-sangat pendek. Kalau yang sebelumnya aslinya itu panjang banget nih. Jadi waktu kita turun gigi pun tuh, masuknya lebih enak karena dia pendek, dan juga waktu kita upshift jauh lebih pendek. Memang kalau kita pikir ibaratnya itu cuma sekedar pendekin itu, ibaratnya nggak bikin mobilnya juga ngoper lebih cepat, tapi sensasinya waktu kita ngoper itu bakal jauh lebih enak ketika mau operan giginya itu lebih pendek. Kalau panjang itu rasanya seperti bawa mobil keluarga ya, ibaratnya mobil-mobil Avanza, Innova. Nah, itu shifter-shifternya dibikin panjang biar nyaman, dan juga waktu masuk giginya tuh ibaratnya lebih enteng. Nah, kalau kita di mobil sport ini, yang kita mau tentunya gimana caranya dia waktu ngoper gitu bisa lebih enak dan juga lebih firm. Nah, kebetulan sekarang kita udah di jalan tol, jalan depan kita kosong, nggak ada orang. Yuk kita coba akselerasi dikit-dikit. Mungkin kita akan coba dulu akselerasi dari gigi 2. Mari kita tes. Gila. Wow. Dalam sekejap aja udah nyampe speed 180, dan ini kita dapatkan dengan sangat gampang. Powernya itu yang amaze itu adalah dari RPM 3000 ketika di rev itu udah langsung loncat, benar-benar tidak ada lag. Mobil ini sendiri memang dia hanya 6000 RPM ya, tidak seperti STI yang 2000 cc itu dia bisa sampai RPM 9000, tapi biasa kalau mobil-mobil turbo memang mereka tidak akan pakai RPM terlalu tinggi karena udah ada bantuan dari torsi turbo di RPM bawah. Nah, handlingnya sendiri yang gue rasakan di sini, gue berasa masih agak kurang firm ya mobilnya ya, karena ini balik lagi ini adalah bukan varian STI, gue mengerti, tapi ini gue berasa steeringnya itu masih terlalu enteng gitu rasanya. Kalau kita bandingin kemarin sama GR Yaris itu jauh lebih enak, dan coba kita tikung sedikit di sini. Yuk kita coba. Oke. Nah, jadi feelingnya itu karena mobil sekarang itu adalah electric power steering. Ya, jadi agak sayang ya, di mobil ini dia tidak dibikin ada variannya kayak Sport Plus, Sport atau Comfort. Jadi itu bisa dibeda-bedakan di steering responnya gitu. Nah, kalau yang di automatic setahu gue itu ada, tapi kenapa yang di mobil manual ini nggak ada ya? Padahal sayang banget nih. Itu ada sedikit ganjel di menurut gue tuh itu. Jadi kalau mobil ini, kalau kita mau steering lebih enak dan suspensi lebih firm ya memang harus ganti dari partsnya sendiri ya, seperti ganti suspensi gitu. Nah, tapi untuk tenaga ini bener-bener, nih kita coba ya, kita downshift gigi 3, habis tikungan kita bejek.
powernya luar biasa guys. Ini sih jujur aja lebih kencang dari Honda Civic Type R yang kondisinya standar ya. Gue yakin banget ini dengan sangat mudah banget kita bisa ayam-ayamin mobil Civic Type R ataupun mobil GR Yaris yang udah ya masih standar. Kalau udah dimodif sih semua sama-sama kencang ya. Karena menurut gue sendiri ini mobil enaknya karena 2400 cc, tentunya torsi yang dihasilkan tuh sangat besar dari bawah. Makanya mobil ini rasanya benar-benar beda kelas deh sama yang 2000 cc dan 1600 turbo. Cuman handlingnya ini gue masih berasa kurang greget di mobil ini nih. Jadi memang kemarin ini kita cuma tambahkan kasko strut bar atas dan bawah, itu udah bantu banyak tentunya. Tapi itu waktu kita gerakin begini nih rasanya tuh masih agak limbung dikit dibanding BRZ. Kalau BRZ tuh karena posisinya juga pendek, ceper, itu rasanya sangat-sangat apa ya, steeringnya tuh precise dan juga firm. Nah kalau di mobil ini sendiri ada delay antara waktu kita belokin sama mobilnya nikung, ya mungkin karena bisa dibilang ini yang namanya understeer ya. Mobilnya sendiri all wheel drive, tendensinya udah pasti lebih ke arah understeer. Oke. Nah menariknya di mobil ini, walaupun gue tidak pakai yang namanya blow off, tapi dari intake-nya ini udah ada bunyi ces ces. Nih gue kasih dengar sekali ya. Kita tarik. Nah, karena intake-nya ini sebenarnya dalamnya itu adalah semacam open filter, tapi dia di dalam box di dalam box ya, bukan karbon, sorry, ini bahannya ini aluminium ya. Jadi heat shield-nya itu benar-benar nutup sehingga dia terlihat tidak terlalu mencolok, dan juga dia dapat udara dingin yang benar-benar dari grill depan. Nah makanya di mobil ini ketika kita gas lepasnya itu udah ada sensasi seperti bunyi blow off. Nah ada hal lain lagi nih yang menurut gua agak lucu sih ya. Jadi dulu itu kita sempat komplain dengan mobil-mobil zaman sekarang itu mereka ada yang namanya speaker palsu. Jadi seakan-akan suara mesin itu, raungan mesin begitu kenceng gitu di dalam mesinnya, di dalam kabin. Nah di mobil ini entah kenapa yang gue rasakan itu tuh karena suara itu kayak tidak terlalu ada. Nah kemarin ini kita tes GR Yaris, Civic Type R, yang baru-baru deh ya, GR Corolla kita belum coba. Tapi efek raungan suara itu entah kenapa membuat waktu gue nyetir itu jadi rasanya seru gitu loh. Kayak what? Ya bahkan di M4 baru, M3 baru, M2 baru juga, mobil-mobil yang baru semuanya ada. Dan itu bisa di switch ketika dia masuk ke mode comfort, itu misalnya itu hilang. Nah tapi beberapa orang nganggap itu memang jadi sebuah hal yang mengganggu. Tapi gue juga awalnya berpikir seperti itu. Nah tapi sekarang begitu nyoba mobil ini nih, tenaganya luar biasa, tarikannya enak banget. Tapi ada yang kurang, yaitu suaranya. Jadi ya itu bisa diakalin dengan kita ganti hal-hal seperti kayak knalpot yang agak lebih berisik dan juga intake. Tapi mobil turbo itu mau gimana pun juga nggak akan suaranya bisa semeriah itu dalam kabin. Jadi efek knalpot, efek suara mesin palsu itu ternyata ada efeknya juga ya, ternyata bikin seru gitu loh ketika kita berkendara. Jadi kayak kemarin gue coba mobil elektrik, tarikannya kencang luar biasa, tapi nggak ada efek suaranya, itu yang bikin mana nih kok kayak nggak ada yang kurang gitu loh. Nah terus satu lagi fitur yang gue rasa bakal nice to have di mobil ini, karena udah biasa bawa mobil yang ada fitur-fitur itu ya, adalah dia tidak ada intelligent manual transmission yang bisa waktu kita downshift dia auto blip gitu ya. Yang dimaksud auto blip itu tuh kayak gini nih, waktu gua turun gigi ya, contohnya waktu kita turun. Nah kalau kayak begitu, ini kan biasa seperti itu ya. Jadi waktu kita turun RPM-nya otomatis tinggi, dan itu akan membuat kita engine brake-nya jadi agak cukup kasar. Sedangkan kalau kita auto blip, ini manual blip nih ya, bukan auto blip. Jadi kita harus naikin speednya, kita rem. Nah itu adalah heel and toe. Jadi kalau seperti itu membuat waktu kita deselerasi itu lebih smooth, dan juga RPM-nya itu udah matching dengan waktu kita turun gigi, RPM-nya naik, putaran mesin itu tuh jadi udah lebih seimbang gitu loh. Nah, sekarang kita coba lagi akselerasi. Gokil. Top speednya masih jauh banget, tapi tadi dengan gigi 5 yang belum habis saja, dengan sangat cepat kita bisa dapat 200 km per jam.
Ya, balik lagi karena gue bilang suspensinya ini sendiri masih standar dan gue berasa masih agak limbung. Gue belum terlalu pede untuk nge-push lebih lagi. Tapi tenaganya ini jadi jauh lebih luar biasa ya. Mungkin PR-nya berikutnya di mobil ini kita akan tingkatkan lagi handlingnya dengan ganti suspensi yang lebih oke, karena ini juga tingginya masih standar, tinggi standar ini. Jadi untuk power yang udah jauh lebih besar ini rasanya cukup ngeri juga ya dengan speed seperti itu. Nah, kita coba kalau dari diam gimana ya. Kita coba, kita launch di RPM 4000. Gila. Memang all wheel drive itu luar biasa kalau dari diem. Rasanya tuh kayak naik mobil elektrik yang dijambak. Oke. Wow. Kaget gua dari diem itu, jujur aja ini kayaknya salah satu all wheel drive yang akselerasinya menurut gua jadi gokil banget ya. Memang ini bukan standar, lagi-lagi kita udah modifikasi, tapi wah gila sih, ini akselerasinya luar biasa. Gue yakin Civic Type R 0-100 nya ini dibantai jauh banget. Jadi yang punya mobil WRX ya, kalau mau yang kencang memang harus belinya yang manual, tapi tentunya butuh beberapa modifikasi seperti ini. Dari sisi modifikasi mesin, ini tergolong kita sebutnya stage 2, jadi partsnya itu masih bolt on ya. Nah, yang perlu banget diganti dari mobil ini adalah suspensinya menurut gue. Jadi gue kurang berasa pede dengan suspensinya ini sendiri, rasanya terlalu limbung. Dan juga tapi ketika waktu kita jalan harian tadi, ketika kita coba-coba jalan santai di dalam kota gitu, apalagi di daerah Jakarta Utara ini banyak banget jalan yang berlubang ya, itu rasanya juga keras, jadi udah nggak nyaman. Waktu high speed juga nggak begitu mantep gitu. Itu artinya mendingan langsung ganti aja deh suspensinya. Jadi langsung kita upgrade, nanti banyak pilihan sih kita bisa cariin. Ketika kita udah ganti suspensi, gue yakin mobil ini ultimate banget deh. Ini bisa ngebantai Civic Type R udah pasti. BRZ jangan harap lah mau lawan ini ya, udah pasti kalah juga. Tapi kalau untuk nikung-nikung, memang all wheel drive itu PR-nya adalah kita harus modifikasi yang kurangnya apa gitu, kita bikin steeringnya juga lebih sharp. Nah itu PR gue berikutnya deh. Tapi dari pengetesan pertama ini, mobil all wheel drive kita modif seperti ini, WRX tuh sangat recommended ya. Jadi kalau yang nggak mau terlalu ekstrim, mungkin ambilnya Matic aja juga udah cukup. Karena yang Matic kita udah banyak bikin, sekitar power 340 HP, itu udah enak banget mobilnya. Tapi yang manual ini, wah juara, ultimate deh pokoknya rasanya. Oke, kita udah balik lagi di workshop. Jadi kesimpulannya setelah pengetesan mobil ini, FA24 DIT ini memiliki potensi yang luar biasa banget ya. Jadi ini masih tahap awal banget nih, jadi masih banyak lagi sebenarnya masih bisa dipasang. Dan lagi kita masih menggunakan top mount intercooler. Top mount intercooler itu jadi masih seperti bawaan standarnya ya, jadi dia masih ada di atas, dia hanya dapat udara tuh benar-benar dari masukan angin yang ada di sini nih. Nah jadi, waduh, mendadak anginnya kenceng. Jadi di sini tahap berikutnya mungkin kita bisa tambahkan lagi power dengan kita upgrade dulu yang namanya engine oil cooler, terus udah gitu seperti termostat diganti, radiator. Ini jadi masih standar semua, sehingga mau push lebih lagi dari sekarang kayaknya kurang begitu bijak. Dan juga yang pasti suspensinya ya, kita bisa lihat nih, rupanya mobil ini tadi suspensinya kita bisa lihat tinggi banget. Jadi WRX ini sendiri bukan dibikin untuk balap murni ya, karena ini kan dibikin untuk yang tipe daily. Kalau kita bilang itu STI, biasa dia udah cukup pendek. Nah, makanya tadi suspensinya gue berasa masih agak ngambang-ngambang. Kedepannya ini harus ganti suspensinya dulu, baru kita berani lagi untuk push seperti di sirkuit ataupun nantinya masuk ke racetrack. Nah, pengereman sih untung kita udah ganti ya, jadi menggunakan big brake kit dari AP Racing. Ini tadi udah cukup untuk nyetopin mobil. Kalau standar sih kayaknya nggak berani ya, tadi nge-push tadi lari sampai 200 begitu. Nah, intinya yang mau modifikasi WRX, kita udah ada hasilnya langsung ya, ini portfolionya. Jadi kalau kalian berminat langsung aja guys, mampir ke workshop kita diskusin berapa budget yang kalian mau spend untuk mobilnya dan juga hasil akhirnya yang dituju tuh seperti apa. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Nanti kita akan balik lagi, mudah-mudahan ada WRX yang lebih lagi powernya dan juga lebih ekstrim lagi modifikasinya. Oke, sampai ketemu video berikutnya.